Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Rifka Purwanti dengan NIM 2892150207 dari Program Studi Manajemen Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini saya buat guna memenuhi ujian tengah semester 2 mata kuliah Digital Bisnis. Revolusi Industri 1.0. Revolusi industri pertama terjadi pada pertengahan abad ke-18, ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan pada proses produksi barang. Saat itu di Inggris, mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama pada industri tekstil. Sebelumnya, masyarakat Inggris masih menggunakan tenaga manusia dalam menenun. Pada tahun 1776, James Watt akhirnya menemukan mesin uap yang lebih efisien dan canggih untuk alat transportasi laut. Sebelumnya, transportasi laut hanya menggunakan arah angin yang sewaktu-waktu bisa berubah. Bahan bakar mesin uap saat itu adalah kayu yang dibakar dan juga batu bara. Lambat laun, teknologi James Watt digunakan oleh seluruh bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan ke seluruh dunia demi mendapatkan sumber daya alam di luar wilayah Eropa. Revolusi Industri 2.0. Industri 2.0 muncul pada awal abad 20 berkat penemuan tenaga listrik oleh dua orang sekaligus, yakni Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Mereka mampu membuat sistem kerja listrik sebagai sumber penggerak mesin. Ketika industri transportasi roda 4 mulai bingung dengan kesulitan alur produksi hingga menjadi mobil utuh, mulai ada titik terang, lebih tepatnya pada tahun 1913. Muncul sistem conveyor belt yang bisa mempercepat proses produksi. Saat ini pula, pekerja diminta untuk mempelajari spesialisasi pekerjaan agar skill mereka lebih bernilai. Di luar conveyor belt, ada juga penciptaan penggerak mesin jarak jauh yang juga memberikan dampak besar dalam proses pembuatan alat untuk Perang Dunia. Era industri inilah yang membuat masyarakat agraris berubah menjadi masyarakat industri. Revolusi Industri 3.0 ditandai dengan komputasi data. Pada era ini, manusia tidak lagi memiliki peranan penting dalam proses produksi. Industri bukan hanya mengandalkan proses dan tenaga, namun juga informasi. Berawal dari penemuan mesin hitung oleh Charles Babbage pada pertengahan 1800-an, kemudian dikembangkan oleh Alan Turing pada Perang Dunia Kedua sebagai mesin untuk memecahkan kode buatan Nazi Jerman. Komputer terprogram tersebut berukuran besar dan hanya menerima perintah melalui pita kertas yang membutuhkan daya listrik yang cukup besar. Setelah Perang Dunia II usai, terciptalah beberapa alat pendukung untuk memperingkas ukuran komputer seperti bahan semikonduktor, microchip, dan juga transistor. Revolusi Industri 4.0. Revolusi 4.0 ini pertama kali tercetus muncul pada tahun 2000 sampai 2005, di mana internet mulai berkembang dan memiliki kecepatan yang tidak biasa dan dapat diakses oleh siapa saja. Ajakan revolusi ini juga mulai menggema di akhir tahun 2010-an ketika semakin banyak industri yang mengandalkan penyimpanan cloud, mengandalkan mahadata, cognitive computing, dan juga serba internet. Salah satunya adalah penggunaan robot pada industri manufaktur, pengolahan data yang tersimpan pada internet, collaborative working yang terhubung dengan internet. Ada juga otomasi beberapa pekerjaan seperti tiketing, penggunaan sistem cloud seperti pada software akuntansi, dan juga pengarsipan. Memang industri 4.0 membuat sistem otomasi menjadi semakin dikenal dan diterapkan di berbagai industri. Akhirnya, mulai banyak pekerjaan yang hilang. Namun, dengan melihat kemajuan zaman dan teknologi, ini adalah salah satu resiko yang harus dihadapi. Web 1.0 merupakan teknologi web generasi pertama yang merupakan revolusi baru di dunia internet karena telah mengubah cara kerja dunia industri dan media. Pada dasarnya,
Website yang dibangun pada generasi pertama ini secara umum dikembangkan untuk pengaksesan informasi dan memiliki sifat yang sedikit interaktif, di mana pengunjung hanya dapat membaca karena tidak adanya proses untuk menginput data. Web 2.0 dicetuskan pertama kali oleh O'Reilly Media pada tahun 2003 dan dipopulerkan pada konferensi Web 2.0 pertama pada tahun 2004. Web 2.0 adalah revolusi bisnis di industri komputer yang dipicu oleh penggunaan internet sebagai platform dan merupakan suatu percobaan untuk mengatasi berbagai aturan untuk mencapai kesuksesan pada platform baru tersebut. Salah satu aturan terpenting adalah buat aplikasi yang mengeksploitasi efek jaringan untuk mendapatkan lebih banyak lagi pengguna aplikasi tersebut. Web 3.0 Web 3.0 adalah sekumpulan teknologi yang menawarkan cara baru yang efisien dalam membantu komputer mengorganisasi dan menarik kesimpulan dari data online. Berdasarkan definisi, pada dasarnya semantik web memiliki tujuan yang sama karena semantik web memiliki isi web yang tidak dapat hanya diekspresikan di dalam bahasa alami yang dimengerti manusia, tetapi juga di dalam bentuk yang dapat dimengerti, diinterpretasi, dan digunakan oleh perangkat lunak. Melalui semantik web inilah berbagai perangkat lunak akan mampu mencari, membagi, dan mengintegrasikan informasi dengan cara yang lebih mudah atau lebih tepatnya Web 3.0 sebuah realisasi dari pengembangan sistem kecerdasan buatan untuk menciptakan global metadata yang dapat dimengerti oleh sistem, sehingga sistem dapat mengartikan kembali data tersebut kepada pengunjung dengan baik. Web 4.0 adalah private secretary dalam bentuk organisme buatan, sebuah alat di mana aplikasi merekam rutinitas yang kita lakukan, yang seluruh rutinitas tersebut bisa diketahui oleh aplikasi komputer atau program atau tools atau device yang kita miliki yang dijalankan secara online. Web 4.0 juga bisa digunakan untuk membantu dalam pencarian informasi, penyimpanan histori pencarian, ataupun mempertemukan orang-orang yang mencari informasi sama. Kekuatan pertama, mudah diakses di mana saja. Karena menggunakan cloud computing, data kita tersimpan di dalam server di internet, maka mudah bagi pengguna untuk mengakses data dimanapun dan kapanpun asal terhubung dengan internet. Yang kedua, murah. Penggunaan cloud computing sangat hebat biaya untuk alokasi perangkat keras. Cloud computing juga tidak memerlukan mainframe dan mengurangi pemakaian listrik. Yang ketiga, hemat. Dengan adanya sistem komputasi awan, memungkinkan perusahaan atau instansi untuk mengurangi infrastruktur komputer yang memerlukan biaya pengadaan dan perawatan cukup besar. Yang keempat, fleksibel. Ketika data yang kita punya terlalu besar, maka ia otomatis menambah kapasitas hanya dalam hitungan menit dengan melakukan self-provisioning, sehingga tidak perlu melakukan penambahan jumlah komputer. Yang kelima, ketersediaan data. Sistem yang digunakan cloud computing sudah didesain high availability. Sistem tersebut sudah berada pada data center yang juga menjamin ketersediaan listrik, pendingin, dan lainnya yang sudah menjadi fasilitasi pendukung selama 24 jam. Yang keenam, skalabilitas. Penggunaan layanan cloud yang menyediakan dan menawarkan penyimpanan sesuai dengan permintaan pengguna. Jadi di sini pengguna dapat dengan mudah melakukan manajemen data, baik untuk mengurangi atau mereproduksi data yang akan disimpan di server cloud. Dan yang terakhir, aman. Jadi tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan cloud computing karena sudah pasti aman dan terjamin, asalkan mencari partner yang memang sudah mempunyai sertifikat atau terstandarisasi ISO untuk menjamin keamanannya. Kelemahan yang pertama bergantung pada koneksi internet.
Internet merupakan salah satu jalan menuju cloud computing ketika tidak ada koneksi internet di tempat Anda, atau jalur internet menuju cloud provider sedang bermasalah. Secara otomatis, akses ke mesin cloud computing Anda akan terputus. Nah, dari sinilah hambatan terbesar yang tengah terjadi di Indonesia, karena belum seluruh wilayah telah terjangkau oleh akses internet. Yang kedua, harus cari vendor yang sudah standarisasi untuk menjamin keamanan. Dengan menggunakan sistem komputasi awan, berarti Anda mempercayakan sepenuhnya atas keamanan dan kerahasiaan data-data kepada cloud provider. Untuk itu, Anda harus mencari partner cloud computing yang sudah mempunyai sertifikat atau terstandarisasi ISO untuk menjamin keamanannya. Peluang cloud computing atau komputasi awan bukanlah sesuatu hal yang baru. Meskipun demikian, potensi pemanfaatannya belum sepenuhnya disadari oleh masyarakat luas. Terlebih, potensinya untuk menjadi sarana otomasi kerjasama antar perpustakaan. Ketersediaan vendor infrastruktur software perpustakaan berbasis web hingga web browser yang telah populer di kalangan masyarakat merupakan modal awal untuk mengimplementasikan komputasi awan pada berbagai layanan perpustakaan. Meskipun di lain sisi perpustakaan harus menghadapi tantangan seperti pendayagunaan sumber daya manusia dalam perpustakaan sebagai pengelola sistem perpustakaan itu sendiri, serta investasi dalam pembangunan platform komputasi awan. Tantangan-tantangan tersebut dapat diatasi dengan membangun kerjasama baik secara internal dengan sesama perpustakaan maupun dengan mendorong dukungan pemerintah serta perusahaan-perusahaan dalam bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Ancaman. Beberapa ancaman yang dapat membahayakan cloud computing adalah kebocoran data, pencurian kredensial, peretasan API, eksploitasi kerentanan sistem, pembajakan akun, hilangnya data secara permanen, penyalahgunaan layanan cloud, dan serangan DDoS.